إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, di dalam Al-Quran ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk banyak minta tambahan dengan amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang mengamalkan amalan tersebut dengan kemuliaan yang Allah sandarkan. Kemuliaan itu hampir mendekati kemuliaan orang-orang, mendekati kemuliaan malaikat. Bahkan di dalam Quran, amalan tersebut atau orang yang melakukan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan derajat yang lebih tinggi dibanding orang-orang beriman yang tidak mengamalkan amalan tersebut. Apakah amalan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, Allah muliakan, Allah perintahkan untuk minta tambahkan? Bahkan dengan amalan itu seseorang akan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing dan tuntun untuk dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah belajar, mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah salah satu jalan yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, yang ketika itu Adam berkata, ya Allah, kenapa kau ciptakan yang akan merusak di muka bumi, wa yasfikud dima, bahkan mereka akan menumpahkan darah. Seolah-olah malaikat tahu bahwasanya manusia akan merusak dan menumpahkan darah. Tapi para ulama memberikan penjelasan, malaikat tahu ini dikarenakan sebelumnya telah diciptakan jin yang telah merusak dan menumpahkan darah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kepada malaikat bahwasanya Allah ciptakan ini lebih mulia dan lebih baik. Maka Allah ajarkan nama-nama kepada malaikat. Lalu Allah ajarkan nama-nama tadi kepada manusia. Setelah itu Allah tes malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang Allah ajarkan. Lalu malaikat mengatakan, kami tidak tahu kecuali kau ajarkan. Lalu Allah berkata kepada Adam, ya Adam,
Sebutkan nama-nama yang Kau ajarkan. Lalu Adam menyebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Setelah itu lalu Allah mengatakan kepada Adam, kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Allah memberikan kepada malaikat sebuah pemahaman. Sebelum memerintahkan sujud, Adam memiliki ilmu. Maka ilmu itu merupakan salah satu kemuliaan yang akhirnya Adam sujud kepada, atau malaikat sujud kepada Adam karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itulah mengangkat derajat seseorang. Disebutkan, jadilah engkau alim atau muta'alliman wa la takunu tsalitsa fatuhliku. Jadilah engkau orang berilmu atau orang yang mencari ilmu, jangan kau menjadi orang yang ketiga, kau akan hancur. Kalau tidak menjadi orang mencari ilmu, maka jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu di dalam dunia ini ada dua. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, nazartu ilan nasi, aku melihat manusia, mereka banyak mengambil ilmu, maka ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu adyana wa ilmu abdan. Pertama ilmu adyan, ilmu agama, maksudnya ilmu yang paling banyak digemari manusia. Yang kedua ilmu abdan, yaitu ilmu badan, yaitu ilmu kesehatan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat kepada ilmu kesehatan sangat bermanfaat, tapi manfaatnya hanya sampai dunia. Aku melihat kepada ilmu agama, maka maslahatuhu ila dunya wal akhirah. Kebaikannya sampai dunia dan akhirat. Ya ibadallah, ilmu agama ini merupakan senjata kita, senjata kaum muslimin untuk menamengi, untuk menjaga anak-anak dari virus-virus pemikiran-pemikiran yang kotor, yang merusak akidah kaum muslimin. Ketika anak-anak kaum muslimin memiliki ilmu yang benar, maka mereka memiliki jiwa dan cara pandang yang benar. Mereka memiliki sikap yang kokoh. Mereka memiliki kejiwaan yang baik dalam diri mereka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Orang beriman diangkat derajatnya, tapi orang beriman dan berilmu darajat, Allah angkat lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ini Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, yang sering kita mendengarnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya ibadallah, kalau kita menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan mencari ilmu agama, sangat banyak hadisnya dan sangat banyak manfaat faedah-faedahnya. Di dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, fa innal anbiya la yuwarithul ilm, la yuwarithu dinar wala dirham, fa inna ma yuwarithul ilm. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi tidak mewariskan uang dan perak atau emas dan perak. Sesungguhnya Nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil warisan para Nabi dengan jatah yang terbanyak. Bahkan belajar ilmu agama itu termasuk salah satu jihad fisabilillah. Banyak hadis-hadis, walaupun diperbincangkan tentang kesahihannya, tapi maknanya adalah semua benar. Belajar ilmu agama adalah jihad, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar di rumahnya untuk belajar ilmu agama, kana mujahidan hatta yarji, dia tetap dianggap berjihad sampai dia kembali ke rumahnya. Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan keraslah kepada mereka. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasannya Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Dalam kenyataannya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan itu pastilah harus baginda Nabi Muhammad SAW mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat, maka kita bisa melihat sejarah Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir dengan pedang.
Karena di dalam ayat ini jahidul kuffar wal munafikin, perangilah orang kafir dan orang munafikin. Tapi di dalam ayat ini Allah perintahkan perangi orang munafikin, dan tidak pernah di dalam sejarah Rasulullah SAW mengangkat pedang untuk memerangi orang-orang munafikin. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin memenggal kepala orang munafikin, Rasulullah mengatakan, jangan ya Umar, nanti orang menyangka bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, jahidul kuffar wal munafikin, perangilah orang-orang munafikin. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Rasulullah SAW mengaplikasikan ayat ini dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran ilmu agama. Karena ilmu agama yang dijelaskan kepada orang-orang munafikin untuk tujuan meninggikan kalimat Allah, membantah kerancuan-kerancuan mereka dan kebimbangan-kebimbangan mereka dalam agama, itulah cara berjihad untuk orang-orang munafikin. Maka orang-orang sekarang yang belajar ilmu agama, yang bersumber kepada Quran dan hadis, untuk membantah subat-subat dan membantah kerancuan-kerancuan orang yang bimbang pada agamanya, mereka adalah jihad fisabilillah. Maukah kita jadikan anak-anak kita mujahid fisabilillah? Bukan saja menjahit dengan pedang, tapi mereka berjihad di jalan Allah dengan akal mereka, dengan lisan mereka, dengan hafalan mereka, dengan ilmu mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man jahazal ghaza faqad ghaz. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempersiapkan panglima perang untuk berperang, maka dia telah ikut berperang. Ayah yang menyiapkan anaknya untuk belajar ilmu agama dan menegakkan kalimat Allah, maka ayah tadi telah ikut berperang. Ayah yang menyiapkan anaknya untuk menghafal Quran dan memfasilitasi anaknya untuk menghafal Quran, ayahnya mengambil bagian daripada menghafal Quran. Sekolahan yang mempersediakan tempat fasilitas untuk mengajarkan Al-Quran dan agama yang murni, maka itu termasuk fasilitas untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika dalam perang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin berperang. Yang boleh tidak ikut berperang adalah orang-orang duafa, orang-orang sakit, orang-orang wanita, anak-anak boleh tidak ikut berperang. Tapi ada satu golongan yang tidak boleh habis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tetap belajar ilmu agama. Allah katakan mereka tidak ikut berperang dan biarkan mereka belajar ilmu agama. Menunjukkan orang yang belajar ilmu agama setara, bahkan bisa jadi lebih penting daripada orang yang berjihad fisabilillah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaum muslimin tidak kembali kepada agama kita dan tidak mengerti kepada agama kita, ilmu agama itu kembali pertama berbicara tentang Allah, mengenal tentang Allah, itu ilmu agama. Yang kedua mengenal tentang halal dan haram, boleh dan tidak, itu ilmu agama. Yang ketiga adalah berbicara tentang balasan di hari akhirat. Ini adalah 3 poin yang paling penting dalam memahami ilmu agama. Kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin harus dibentengi dengan ilmu ini agar ilmu agama mereka dan iman mereka tidak luntur. Ya ibadallah, maka orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka jihad fisabilillah. Orang-orang menyediakan fasilitas untuk belajar ilmu agama, mereka telah menyediakan fasilitas untuk berperang. Orang-orang yang memasukkan diri mereka dan membantu diri mereka mempersiapkan untuk belajar ilmu agama, mereka telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu dunia. Ini pun ilmu yang kita butuhkan. Bukan berarti kaum muslimin tidak membutuhkan ilmu. Kaum muslimin membutuhkan ilmu. Bahkan betapa banyak ilmu-ilmu dunia yang dasarnya itu adalah penemu-penemu kaum muslimin yang menemukannya. Tapi kedudukannya ini penting, tapi tidak sebagaimana penting yang awal. Bukan dalam rangka meremehkan ilmu dunia, tapi kita ingin menegaskan semua ilmu punya kadarnya. Ilmu dunia fardu kifayah. Kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa menang, kita tidak akan bisa kuat kalau kita tidak memiliki ilmu dunia. Maka Allah mengatakan di dalam Quran, "Fa'idhu mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah dirimu dari kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan tentang politik. Kaum muslimin boleh mempelajari itu, tapi jangan lupa dasar dari dasar-dasar agama mereka, yaitu ilmu agama. Yang Rasulullah SAW mengatakan dasar dari ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis. Yang Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tajillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan kalian 2 perkara, yang dengan 2 perkara ini kalian
tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati. Belajarlah ilmu agama yang menjadi dasar kita. Ajari anak-anak kita dari kecil ilmu agama. Kalau seandainya memang ternyata mereka lebih condong kepada ilmu dunia, mereka sudah punya bekal ilmu agama. Tapi kalau kita biarkan mereka belajar ilmu dunia, lalu mereka belajar ke negeri-negeri barat tanpa mereka tahu akidah kaum muslimin sebenarnya, mereka pulang dari negeri barat yang mereka bawa ilmu pengetahuan, tapi telah tertinggal dan telah lenyap iman di hati mereka. Bekali mereka dengan iman, bekali mereka dengan ilmu agama. Kecerdasan mereka gunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dia pernah belajar kepada Khidir alaihissalam. Bahkan para sahabat mereka saling bertukar ilmu ketika mereka bertemu, dan mereka saling bertukar informasi tentang apa yang mereka dengar dari baginda Rasulullah SAW. Karena belajar ilmu agama di dalam Islam itu adalah ibadah. Perhatikan ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sebelum perintah sholat, sebelum perintah haji, sebelum perintah jihad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu adalah metode belajar. Artinya baca, tambah pengetahuanmu, belajarlah engkau. Ma'ana biqari, dalam riwayat dikatakan aku nggak bisa baca. Dalam riwayat dikatakan ma'ana biqari, ada yang mengartikan apa yang kubaca. Karena diperintahkan baca tapi nggak ada yang perlu dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Para ulama menegaskan berarti yang dibaca nama Allah dan kau membaca dengan nama Allah. Apa maksudnya membaca dengan nama Allah? Kau belajar ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah, meminta pertolongan Allah di dalam ilmu agama Allah. Belajar itu adalah ibadah. Belajar ilmu agama adalah jihad. Mempersiapkan para thalabul ilmi untuk belajar ilmu agama berarti mempersiapkan orang jihad fisabilillah. Tapi jangan lupa, tidak akan dikatakan jihad kalau tidak ada keikhlasan. Yang belajar harus ikhlas karena Allah, bukan karena hanya sekedar ingin ditampil, bukan hanya sekedar syahadat atau sertifikat. Sertifikat itu tidak akan pernah dibawa mati. Kalau sertifikatnya A tapi di sisi Allah C, maka tidak ada artinya sertifikat. Dia tidak punya sertifikat tapi di sisi Allah dia murni. Maka keikhlasan dalam belajar itu penting. Bahkan inilah salah satu bahan bakar yang terpenting sehingga seorang itu semangat untuk belajar. Karena belajar itu pasti susah, belajar itu pasti sulit, belajar itu pasti penuh dengan rintangan. Agar dia dapat melawan rintangan tadi dan dia dapat menjatuhkan rintangan-rintangan tadi, dia butuh mental yang kuat. Dan mental yang kuat dibangun di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar harus ikhlas kepada Allah. Begitu juga orang yang mengajar. Orang yang mengajar harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang belajar saja. Tapi kalau orang yang mengajar karena ikhlas karena Allah, maka murid-muridnya akan tertransfer ilmu yang benar. Tapi kalau yang mengajarkan tidak ikhlas karena Allah, tidak akan pernah tertransfer ilmu yang benar. Semua yang berkaitan dengan thalabul ilmi, yang menyediakan, yang mengajar, yang belajar, yang membantu, harus ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai nilai-nilai tapi tidak mempunyai ruh kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Karena kekuatan itu ada pada keikhlasan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam segala ibadah kita. Bahkan kalau ibadah kita tidak ikhlas, walaupun sebesar gunung Uhud emas kita telah buat, kalau tidak ikhlas karena Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami akan jadikan debu yang berterbangan. Belajar harus ikhlas, yang mengajar harus ikhlas, orang tua yang menyekolahkan anak harus ikhlas, pemberi fasilitas harus ikhlas agar menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah
Salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang terpanjang, thalabul ilmi, mencari ilmu. Jika mati Bani Adam, maka akan terputus semua amalnya, terputus salatnya, kecuali 3. Ilmu yuntafa'u bih, salah satu ilmu yang bermanfaat. Jika dia berikan anaknya belajar ilmu agama, atau dia fasilitaskan anaknya belajar ilmu agama, atau dia membantu thalabul ilmi belajar ilmu agama, atau dia mengajarkan orang belajar ilmu agama, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat yang tidak akan pernah habis walaupun dia sudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam belajar ilmu agama dan menyebarkan agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dalam diri kita berupa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalat.